ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus itu mengatakan kalau dia pernah melihat seorang wanita Belanda yang sangat menyeramkan. Yo, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian nih? Semoga baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Kalau misalnya kalian keluar rumah, tolong pakai masker dan bawa hand sanitizer kalau perlu ya. Karena kalian kalau misalnya keluar, lagi zaman sekarang ini, wah parah banget lah kalau misalnya kalian gak jaga kesehatan. Karena udah banyak banget nih kasus Omikron yang terjadi di Bandung ya khususnya. Udah banyak banget yang kena, tolong jaga kesehatan kalian. Nah, di video kemarin aku ngasih tahu ke kalian nih tentang sekolah-sekolah angker yang ada di Bandung. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu ke kalian kampus-kampus yang angker juga nih di daerah Bandung khususnya. Ya, sama seperti sekolah-sekolah yang lain ya, kampus-kampus juga pasti punya lah mitos yang turun-temurun diceritain sama kakak tingkatnya ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di bawahnya itu. Dan bahkan mungkin cerita-cerita ini bisa berasal juga dari dosen yang mengajar di sana dan udah lama lah istilahnya. Kalau dosen yang udah lama ngajar di kampus itu pasti punya sesuatu dalam artian punya sesuatu cerita yang pernah dialamin sama dia sendiri. Ya udahlah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Let's go. Kampus angker yang pertama adalah Institut Teknologi Bandung atau biasa disebut dengan ITB. ITB ini terletak di Jalan Taman Sari. Ya, ini kampusnya luas banget lah. Kalian bisa masuk ke ITB ini gak cuma dari Taman Sari aja, kalian juga bisa dari Dago juga nih, karena kampus ini luas banget. Kampus ini selain terkenal karena merupakan tempat Soekarno belajar, ITB juga terkenal sebagai kampus yang lumayan horor nih di kalangan mahasiswa-mahasiswa Bandung. Ada banyak cerita menyeramkan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para kakak tingkat kepada mahasiswa di bawahnya. Satu yang paling terkenal adalah penampakan seorang perempuan bergaun putih dan berambut panjang yang melayang di antara pepohonan di Jalan Taman Sari. Penampakan serupa juga dikabarkan muncul di puncak gedung Pusat Antar Universitas atau biasa disebut dengan PAU, yang merupakan tempat seorang mahasiswi dulu pernah mengakhiri hidupnya dengan melompat dari puncak gedung ini. Laboratorium juga tidak luput dari munculnya kegiatan supranatural. Anak permesinan atau arsitek mungkin udah hafal dengan kebiasaan makhluk-makhluk gaib yang ada di sana. Pasalnya banyak sekali muncul peristiwa poltergeist yang memindahkan barang atau menghidupkan perangkat-perangkat atau mesin-mesin yang ada di sana. Tersiar juga kabar adanya penampakan tukang soto atau bakso yang mendorong gerobaknya itu keluar dari lift menuju ruang studio. Kalau kisah yang tukang bakso yang mendorong gerobaknya dari lift ini aku pernah dengar ya. Cerita ini lumayan serem juga ya, karena ada segerombolan mahasiswa yang lembur di kampus ini dan mereka lagi lapar, dan waktu itu mereka ngedengar ada suara tukang bakso. Nah, pas mereka turun buat manggil tukang baksonya itu nggak ada. Padahal mereka lihat sendiri dari atas ada tukang bakso yang keluar dari lift ini. Dan waktu disamperin emang gak ada siapa-siapa. Kisah ini udah jadi udah jadi mitos di sana lah. Jadi udah gak aneh kalau mahasiswa-mahasiswa yang ada di ITB ini mengalami hal yang di luar nalar, kayak ini nih, kayak penampakan tukang bakso atau tukang soto yang mendorong gerobaknya ini keluar dari lift. Menurut kalian gimana nih? Apa mereka itu salah lihat karena lapar atau memang ada aktivitas gaib di sana? Coba komen di bawah. Lanjut. Yang kedua ada Universitas Pendidikan Indonesia, biasa disebut UPI. UPI juga punya banyak kisah yang gak kalah menyeramkannya dari kampus ITB. Konon katanya di sini terdapat banyak sekali kejadian mistis di gedung Isola UPI. Gedung kebanggaan UPI ini katanya dulu adalah sebuah villa milik seorang keturunan Belanda Jawa. Apabila siang sedang menjelang, gedung ini adalah tempat wisata yang cukup menarik dan cukup banyak sekali yang berkunjung ke Gunung Isola ini. Tapi suasana itu berubah 180 derajat waktu malam hari menjelang. Suasana mencekam sangat menyelimuti gedung ini.
Kisah seram yang paling terkenal dari gedung ini adalah bunyi denting piano yang mengalunkan melodi yang sangat menyeramkan. Bunyi piano ini dipercaya sebagai tanda kalau para makhluk itu yang mendiami gedung ini mulai keluar dan bergentayangan. Mereka mulai beraktivitas menggantikan aktivitas manusia pada siang hari. Salah seorang mahasiswa UPI yang telah lulus mengatakan bahwa dia pernah melihat seorang wanita Belanda di gedung ini. Sementara mahasiswa yang lain mengatakan mereka pernah mendengar suara jeritan dan rintihan seorang perempuan dari dalam gedung ini. Selain gedung Isola, perpustakaan UPI yang bergaya klasik juga memiliki kisah seramnya tersendiri. Di lantai 3 gedung ini pernah terjadi kesurupan massal waktu ada Diksar, himpunan mahasiswa. Kesurupan ini terjadi di area sport hall dan daerah PDAM UPI. Ya, waktu aku pernah ke UPI ya, UPI ini memang memang luas banget ya, dan ditambah di UPI juga banyak banget pohon-pohon besar yang kemungkinan menjadi rumah buat mereka. Dan gedung Isola ini memang sih kalau misalnya siang-siang itu indah banget, cuman kalau malam dan di area gedung UPI ini ya kan UPI luas banget ya, banyak sekali tempat-tempat yang menurut aku lembab dan kurang mengenakan lah. Ya mungkin itu dijadikan sebagai tempat mereka bermain atau mereka beraktivitas. Nah, UPI ini kan biasanya dijadikan tempat favorit atau tempat tujuan pertama ya buat mahasiswa atau buat lulusan-lulusan baru buat menempa ilmu. Apalagi mereka yang sangat-sangat ingin menjadi guru, pasti UPI dijadikan salah satu atau tujuan utama buat belajar atau menjadi mahasiswa di sana. Kalau misalnya kalian ada mahasiswa UPI, kalian bisa ceritain nih, kalian pernah mengalami hal-hal mistis atau enggak di daerah kampus UPI ini? Coba komen di bawah. Lanjut. Selanjutnya adalah Universitas Pajajaran atau lebih dikenal dengan sebutan UNPAD. Kampus yang sekarang berpusat di Jatinangor ini memiliki banyak sekali kisah mistis yang diceritakan oleh para mahasiswa. Salah satu lokasi yang banyak terdapat kisah seram tersebut adalah Pusat Studi Bahasa Jepang atau PSBJ yang merupakan bagian dari Fakultas Budaya. Konon, ada banyak sekali kejadian makhluk-makhluk bukan manusia yang menampakkan dirinya kepada para mahasiswa dan para dosen. Seorang mahasiswa pernah tanpa sadar dipelototi oleh seorang nenek misterius ketika sedang menghibur temannya yang sedang galau. Nah, cerita ini aku pernah dengar. Di gedung ini waktu itu ada acara himpunan lah ya kalau nggak salah. Aku dengar ceritanya itu. Nah, si mahasiswa ini itu jadi panitia. Nah, si ceweknya ini yang mahasiswa jadi panitia ini galau. Karena apa gitu, kalau nggak salah diputusin pacarnya, nggak tahu apa gitu. Galau si ininya teh, nangis terus. Nah, terus abis itu si mahasiswa yang nangis ini langsung dibawa ke tempat yang lumayan agak sepi lah sama si teman ceweknya ini. Nah, waktu dia lagi nenangin si ceweknya ini, secara nggak sadar ya gimana ya, kalau misalnya kalian nih diliatin sama orang pasti ngerasa ada hawa-hawa gimana gitu kan. Nah, si mahasiswi ini ngerasa dia juga dipelototin sama seseorang. Nah, pas dia nengok ke belakang, ternyata dia dipelototin sama nenek-nenek. Di situ dia masih pikiran rasional lah, mungkin itu adalah salah satu yang datang ke acara itu atau apalah gitu. Nah, tapi pas dia udah balik lagi ke keramaian, di situ dia baru ngeh, loh kan ini acara buat mahasiswa doang, nggak ada orang tua atau nggak ada siapapun gitu, ini acara khusus mahasiswa doang. Di situ dia baru ngeh kalau yang dia lihat itu bukan manusia.